Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana caranya membuat CV dan lamaran pekerjaan dengan cepat, praktis, dan tentunya tetap terlihat profesional dan pastinya gratis. Oke, tanpa lama-lama kita ke tutorialnya. Pertama buka Chrome, sebentar, buka Google Chrome. Saya pakai akun yang ini, coba. Terus di bagian pencarian ketik saja lamaranku, buka website lamaranku.id, kemudian enter. Nah, ini ada beberapa template CV, ada 1, 2, 3, banyak. Pilih sesuai dengan yang kita sukai. Tetapi sebelum memilih template, kita isi dulu profil. Di bagian profil isi biodata, ini detail seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, terus kebangsaan, tinggi badan, berat badan, status perkawinan, nomor HP, dan lain sebagainya, sampai selesai. Kemudian sini di tanda tangani. Setelah biodata diisi komplit, baru di klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian setelah biodata, isi riwayat pendidikan. Ini saya sudah mengisi beberapa contoh riwayat pendidikan. Ini contoh, saya beri contoh pendidikannya SMA 1 Jakarta. Kalau mau ditambah juga bisa langsung klik icon plus hijau ini, terus tambahkan nama sekolah atau kampus, misalnya SMP. Tahun masuk berarti tahun 2013, lulus 2015. Nilai akhir misalnya 80. Keterangan opsional ini diisi juga, gak apa-apa, tidak juga tidak masalah. Kemudian klik simpan. Begitu seterusnya. Kalau misalnya mau ditambah lagi dengan riwayat kuliah, bisa juga, misalnya Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Tahun masuk misalnya 2019, tahun lulus 2023, nilai akhir sekian, keterangan opsional, kemudian simpan, dan seterusnya. Ini SD belum, baru nanti tinggal ditambahkan untuk yang SD nya. Setelah riwayat pendidikan selesai, langsung ke pengalaman kerja. Saya sudah membuat contoh pengalaman kerja di ini, misalnya di PT Berkah Jaya.
bagian produksi mulai bekerja tahun 2020 sampai 2003. Kalau nanti kok tadi ada tidak sinkron dengan tahun kuliah mulai tahun 2019, kemudian kok ini di pengalaman juga pengalaman kerja ada tahun 2020, tidak masalah, ini sekedar contoh saja, tapi nanti disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ini untuk saya buat contoh bagian produksi. Nah, kalau misalnya kesulitan membuat deskripsi dari bagian kerja, bisa minta bantuan ChatGPT atau AI yang lain, misalnya Copilot, Grok, Meta AI dan sebagainya. Oke, saya contohkan ya, ini saya tambahkan pengalaman kerja, misalnya nama perusahaan CV Abadi Jaya, contoh Abadi Jaya, bagian admin keuangan, mulai bekerja 2023 sampai dengan 2025. Mulai bekerja 2023 dan terakhir bekerja 2025. Untuk deskripsi pekerjaan bisa minta tolong ChatGPT untuk membuatkan kalau misalnya kesulitan. Tapi kalau misalnya kita bisa mendeskripsikan dengan jelas tanpa bantuan ChatGPT juga lebih baik lagi. Saya contohkan, minta bantuan ChatGPT, buatkan deskripsi singkat tugas admin keuangan. Ini ChatGPT sedang membuatkan. Nah, kalau dirasa kurang pas dengan apa yang kita mau, bisa ditambahkan prompt atau perintah di sini, misalnya buatkan yang lebih ringkas untuk dicantumkan di portofolio atau CV. Nah, ini tinggal kita blok, klik kanan, copy, kemudian kita masuk ke tadi lamaranku.id, kemudian kita klik kanan, paste, kemudian simpan. Nah, setelah pengalaman kerja selesai, kemudian lanjut ke keahlian ya, keahlian detail. Ini tadi saya sudah mencontohkan atau mengisi tentang keahlian. Di sini ada Microsoft Excel, video editing, desain grafis. Misalnya mau ditambah lagi dengan keahlian, misalnya digital marketing, tingkat keahlian misalnya 80, kemudian simpan. Setelah ini semua selesai, diisi semua keahlian yang kita miliki, kemudian lanjut ke bagian form prestasi.
saya tadi sudah membuat contoh ini, juara 1 lomba video tingkat kabupaten, juara 1 lomba pidato kok video, belepotan. Misalnya mau ditambah lagi bisa juga nama penghargaan, apa ya, juara 2 lomba apa, desain grafis, lomba membuat desain poster untuk UMKM misalnya tahun 2022, simpan. Prestasi selesai, kemudian ada seminar dan pelatihan. Ini ada pelatihan pidato dan public speaking, kemudian misalnya ditambah lagi pelatihan membuat atau apa ya, pelatihan administrasi keuangan tahun 2000 misalnya. Dan seterusnya, tambahkan sesuai dengan pelatihan dan seminar yang kita miliki. Bahasa, ini bahasa yang kita kuasai, yang pasti itu bahasa Indonesia. Kemudian misalnya bisa bahasa Inggris juga dicantumkan. Misalnya mau tambah lagi bahasa Jepang, tingkat keahlian misalnya di 55, simpan. Nah, sudah selesai. Kemudian organisasi, ada Karang Taruna, ada OSIS, tambah lagi misalnya di sini namanya organisasi apa yang di kampus, misalnya Mapala, misalnya Mapala. Jabatan koordinator periode 2000 sampai 2023. Keterangan bertanggung jawab mengkoordinir seluruh anggota, simpan. Setelah pengalaman organisasi selesai, kemudian lanjut ke proyek atau karya yang pernah kita buat. Misalnya kita pernah membuat penelitian tentang limbah pabrik, posisi saat mengerjakan, yaitu eksekutor, lapangan yo. Eksekutor lapangan.
tahun 2021. Keterangan proyek atau karya penelitian ini untuk memenuhi tugas prakarya dari apa ya, mata kuliah manajemen misalnya. Kemudian simpan. Setelah selesai, lanjut ke baris selanjutnya, berikutnya hobi. Saya sudah isi membaca, olahraga, traveling, misalnya mau ditambah new data, kemudian menulis. Setelah selesai, lanjut ke media sosial. Kita isi media sosial kita, misalnya Instagram, Facebook, Twitter. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Ketika kita tambah, klik tanda plus, ada pilihan drop down atau pilihan ke bawah. Ini tanda panah ke bawah, tinggal kita klik. Ini sudah ada pilihan-pilihannya, ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Nah, itu misalnya kita tambahkan LinkedIn, ID sosmednya LinkedIn garis miring ini sudah selesai untuk pengisian biodata, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai ini, tinggal kita membuat CV-nya atau kurikulum vitae-nya. Kita klik di paling atas, kemudian kita pilih temanya yang kita suka. Misalnya saya pilih yang biru ini ya, atau jangan deh, saya pilih yang mana yang kira-kira sesuai dengan kemauan atau keinginan, sesuai yang cocok. Saya pilih yang flat ini sajalah. Nah, ini di sini sudah ada nama-namanya. Saya kurang suka dengan inilah tampilannya karena masuk namanya di atas. Saya nanti pilih yang namanya itu di bawah tuh foto. Kita cari lagi yang ini lah. Nah, ini otomatis sudah ada di sini. Nah, secara otomatis. Kemudian untuk mengisi kolom sebelah kanan ini, kita tinggal drag and drop dari sisi kanan. Misalnya yang pertama kita isikan pendidikan. Kita klik, tahan, letakkan di sini. Setelah pendidikan, kemudian keahlian, klik, tahan, tarik, taruh di sini. Kemudian apalagi
pendidikan informal. Tidak usah. Pendidikan informal ini seperti kursus, misalnya ditambah lagi dengan prestasi, kemudian organisasi, kemudian pengalaman kerja, terus ini nggak cukup ya kalau terlalu banyak. Coba kita naikkan nih, tidak cukup. Jadi mungkin pengalaman kerjanya nanti kita edit untuk pengalaman kerja satu jenis saja biar tidak memenuhi dari form CV ini, atau mungkin yang bisa kita hapus saja yang bagian ini achievement. Berarti harus mulai dari awal untuk mengeditnya. Kita ambil yang penting saja, misalnya satu pendidikan, terus keahlian, terus pengalaman kerja, satu lagi apa ya yang penting saja, bahasa, hobi, seminar, project. Project ini bisa buat portofolio. Untuk menambahkan foto tinggal kita klik di sini dan kita cari foto yang akan kita taruh di situ. Kita cari yang foto yang formal, foto formal, misalnya mana? Nah ini apalah contoh kok. Kalau sudah semua, atau mungkin gini, ini kan namanya terlalu besar, kita buat menjadi satu baris saja. Caranya yaitu di klik show menu, kemudian ukuran huruf dan foto. Nah ini di sini untuk ukuran huruf nama kita perkecil. Nah sudah, ukuran label sudah, yang lain saya sudah. Kemudian untuk isi, ukuran garis template khusus sudah oke. Kemudian kalau semua dirasa sudah oke, ini misalnya bentuk foto saya bikin agak melengkung sedikit untuk bingkainya. Ini pokoknya pengaturannya ada di sini, ada design header, ada icon, tinggal di otak-atik saja. Desainnya ada di sini. Nah setelah semua
pengaturan dirasa sudah cukup, baru klik simpan. Nama file CV saya atau CV Anda lah, CV Anda. Kita pilih format PDF, bisa juga dengan format PNG. Kita klik simpan. Sedang memproses. Nah, ini otomatis sudah terdownload. Nah, tinggal kita buka dan nah, inilah hasilnya. Bagus sekali. Nah, kemudian untuk membuat lamaran kerja, kembali ke dashboard lamaranku di sini, kemudian klik di surat lamaran kerja. Nah, ini ada template-template surat lamaran kerja yang sudah disediakan. Saya contohkan. Oh ya, ini tadi ada yang lupa untuk CV. Ini kan tadi mana CV saya? Oh, yang sudah terdownload ya. Ini kan CV saya kan ini bahasa Inggris. Nah, untuk merubah ke dalam bahasa Indonesia, tinggal kita klik ini aja. Nah, langsung pilih yang Indonesia. Nah, nanti sudah otomatis menjadi bahasa Indonesia. Nih, tadi kan defaultnya ini Inggris, date of birth, terus phone, email, dan sebagainya. Kalau kita klik, kita pilih Indonesia, menjadi bahasa Indonesia. Tanggal lahir, telepon, email, dan sebagainya. Oke, lanjut ke surat lamaran kerja. Ini ada surat lamaran kerja yang umum sebagai contoh. Nah, misalnya kita pilih yang ini, tinggal kita klik, kemudian edit. Editnya di gambar pensil yang di lingkaran hijau bawah ini, ditekan, kemudian kita tinggal ngisi tanggalnya. Misalnya tanggal 27 November 2005, kota Jakarta. Nama perusahaan PT Maju Mapan. Alamat perusahaan Jalan Soekarno Hatta 25. Nah, ini seumpama. Nah, ini untuk template-nya sudah disediakan, tinggal kita mengisi di sini. Misalnya kita melamar untuk posisi apa? Marketing eksekutif. Setelah semua data diisi, kemudian kita klik proses. Nama file lamaranku, kemudian simpan. Nah, ini sudah
tersimpan dan terdownload. Kita buka. Nah, inilah tanda tangan sudah tampil, semua sudah tampil. Nah, itu tadi tutorial atau sharing pengetahuan dari cara membuat CV dan surat lamaran kerja yang saya ketahui. Nah, semoga dengan video ini banyak yang terbantu. Video ini bermanfaat buat teman-teman dan semua yang membutuhkan pembuatan CV dan lamaran kerja ini. Jangan lupa untuk dibantu tombol like, tombol share, subscribe, komen. Sekian, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.